Selamat siang. Aku dengan Aning di sini kebetulan pada siang hari ini ditemani Mbak Lina. Aku ada di kawasan Kota Lama. Ini adalah sebuah taman yang ada di kawasan Kota Lama yang sebagai ikoniknya Kota Lama ya. Namanya Taman Sri Gunting. Yuk kita lihat seperti apa Taman Sri Gunting ini. Saya begini Pak ya. Jadi Taman Sri Gunting ini adalah taman-taman ya yang rapi dan bersih ya, dan sekelilingnya, dan dimana di sini di samping kanan kirinya dikelilingi oleh gedung-gedung bangunan kolonial ya, bangunan tua kolonial. Dan yang paling ikonik adalah di situ ada gereja Belenduk ya. Oke, bisa dilihat kan, aku dengan Aning jadi akan memperlihatkan sisi-sisi di Taman Sri Gunting. Ya, di belakangku ada gedung bangunan tua ya, peninggalan zaman kolonial juga, namanya gedung On the Trap ya. On the Trap. Jadi kalau ke Kota Semarang kita akan ketemu dengan gedung-gedung. Juga ada gedung Potmatik Sukajaya, kopi dan kuliner Nusantara ya. Gedungnya di belakangku ya. Dan yang paling ikonik dari semuanya ini adalah itu adalah gereja Belenduk, gereja yang terkenal peninggalan zaman kolonial di Kota Lama ya. Jadi gedung itu adalah gedung peninggalan Portugis. Nanti akan kita lihat ya, dan itu termasuk gedung cagar budaya. Jadi kalau di sini berasa kita nostalgia di zaman era ini ya, era kolonial ya. Harusnya pakai pakaian noni-noni Belanda ya guys ya, di sini. Jadi di sini di belakangku itu gereja Belenduk. Nanti akan aku sebutkan tentang gereja Belenduk. Kenapa namanya gereja Belenduk? Karena atapnya itu berbentuk belenduk atau kubah gitu ya. Tata kerennya ya, jangan di sini ya guys. Nah, jadi Taman Sri Gunting ini ada di sampingnya. Ya, aku lihatkan, aku sebutkan. Jadi di sini itu di kawasan Kota Lama itu berasa kita baru nostalgia ya, di zaman era kolonial, era Belanda ya. Kebetulan ada pohon Christmas tree ya, tinggi sekali. Kawasan Kota Lama keren kan guys. Ini di sini ya, ini ada papan petunjuknya, yaitu di Jalan Lejen Suprapto. Ada pasar antik ya, Taman Garuda, kemudian ada Semarang Galeri, Rumah Atas, Rumah Merah, kemudian ada papan iklan Garuda. Nah, ini juga ada kalau malam menyala ya, menyala. Kita lihat keliling ya tentang Taman dari memang di sini jalannya jalan Sri Gunting ya. Sri Gunting itu nama burung ya. Nah, ini ada tulisannya Taman Sri Gunting. Kita lihat ya samping kanan kirinya gedung-gedung tua ya. Kenapa dinamakan Gunting? Nah ini karena ada tulisannya Sri Gunting.
tentang taman ini tadi ya. Nanti kita akan bicara tentang sejarahnya taman ini, kemudian tanaman apa aja yang ada di sekitar sini. Di sini ada sambang darah, ada tanaman apa jenis tetean, pucuk merah, kemudian terbesi ya, tanaman belakang saya itu tanaman-tanaman terbesi. Kemudian ada tanaman andong sari ya, sambang darah, ini semuanya. Jadi tanaman ini banyak sekali ya. Nanti akan kita sebutnya kayak rusa ya, dia tanduk rusa. Tanduk rusa. Kalau kita jalan-jalan di sini merasa kita keliling di taman yang indah dengan suasana. Kebetulan cuacanya di Semarang itu bersahabat sekali ya, menyenangkan, teduh, damai, bahagia ya. Mendung tapi tidak hujan, terus juga hangat ya, ada banyak ini angin ya, dan cuaca semacam ini disenangi ya wisatawan. Kita lihat sepanjang jalan di sini orang-orang berwisata di sini. Ya, memang masa paling menyenangkan itu di Kota Lama. Dulu kawasan ini kumuh ya, tidak tidak tersentuh. Tapi sekarang semua orang senang sekali di sini, bahagia sekali, menikmati waktunya, menikmati bahagianya, menikmati keindahannya ya. Jadi Semarang punya bangunan yang ikonik ya, bangunan yang cagar budaya. Yang saya bungi Pak, sebagai tempat untuk wisata tempo dulu, wisata sejarah, dan wisata nostalgia ya. Jadi di Taman Sri Gunting ini ya, kita akan sedikit cerita tentang Taman Sri Gunting ya. Jadi Taman Sri Gunting ini ya, menurut sejarahnya itu adalah sebuah lapangan ya, yang digunakan sebagai tempat latihan militer Belanda pada masa kolonial. Jadi taman ini tuh sebenarnya tuh lapangan guys ya, yang digunakan untuk latihan militer pada zaman Belanda. Bayangin aja ya. Jadi karena dia berupa lapangan, otomatis luas ya. Nah, kemudian setelah kemerdekaan, lapangan ini dijadikan sebagai tempat rekreasi dan olahraga masyarakat Kota Semarang ya. Jadi sebelumnya tempat ini adalah latihan militer para tentara Belanda ya. Setelah kemerdekaan dipakai sebagai tempat rekreasi dan olahraga ya. Pada tahun 1980-an lapangan ini direnovasi dan dirubah menjadi taman kota dengan nama Taman Sri Gunting. Kenapa ada Taman Sri Gunting? Ternyata ini juga ada nama jalannya, memang Sri Gunting. Jadi area di sekitar sini ada jalannya Sri Gunting, jalan Cendrawasih gitu. Jadi banyak jalan dengan nama-nama burung di sekitar sini guys ya. Ternyata juga selain ini nama dari burung juga, ternyata Sri Gunting itu nama dari seorang pahlawan wanita dari Semarang. Ternyata dia nama seorang pahlawan wanita dari Semarang, namanya Sri Gunting ya, yang dia melawan penjajah ya pada saat itu ya. Jadi makanya di taman ini memiliki
patung Sri Gunting yang menjadi ikonik pahlawan itu, cuman di sini kok udah nggak ada ya. Dan ada beberapa fasilitas di tempat ini, antara lain tempat duduk, fasilitas untuk jogging track ya, tempat makan di sekitarnya, tapi tidak boleh di taman ini ya. Jadi benar-benar tempat ini menjadi favorit ya di kawasan para wisatawan dan masyarakat di sekitar Kota Lama ya, yang ingin menikmati dan bersantai di area ini ya. Jadi di sini kadang-kadang juga untuk lomba ya, lomba menggambar, lomba kegiatan masyarakat di Kota Semarang, lomba untuk membuat aneka kegiatan dan perkumpulan jalan sehat, sepeda santai gitu. Di Kota Semarang tuh dipusatkan di sini guys, di Kota Lama, sekalian jalan-jalan, sekalian menikmati destinasi wisata ala kolonial. Kadang-kadang pada saat-saat tertentu ada komunitas sepeda memakai sepeda kebo guys, pakai bajunya zaman perang dulu ya. Ada yang Jepang, terus jadi yang pakai bambu runcing. Pokoknya mereka bersepeda mengelilingi area Kota Lama ini sebagai ikonik ya di sini. Ya, jadi Taman Sri Gunting ini memang ternyata punya cerita ya. Selain sebagai taman dengan nama-nama burung, yang Sri Gunting ternyata juga diambilkan dari nama pahlawan dari Semarang, ya, Sri Gunting. Bangunan-bangunan di sekitar Sri Gunting ini ya masih dipertahankan guys. Walaupun kadang ada warna-warna tertentu itu juga warnanya ikonik ya. Tidak boleh warnanya itu yang warna weter ya. Weter itu warna-warna mencolok gitu ya. Jadi warnanya putih, warnanya kuning, krem, warnanya hijaunya juga hijau muda gitu. Jadi bener-bener warna cantik yang tidak merubah kultur bangunan ya. Mungkin salah satunya memang dipersyaratkan seperti itu, jadi bangunan itu tetap utuh, tetap cantik gitu ya. Jadi kalau dikasih warna-warna mural gitu-gitu mesti akan beda kesannya ya. Nah, dengan kayak gini makanya kenapa bangunan di sekitar sini hanya putih, hanya coklat, merah-merah bata, terus juga identik dengan bangunan-bangunan yang terkesannya bersih ya. Karena kita tahu bahwa orang Belanda itu senang bangunan yang minimalis sebenarnya, yang warnanya tidak warna-warna yang mencolok, warna-warna yang gejreng gitu ya. Cukup kalau bahan dasarnya dari batu bata ya, cukup batu batanya aja dengan warna alaminya gitu ya. Jarang yang diwarna-warna. Ternyata memang menambah kesannya itu elegan ya, elegan. Makanya arsitek di luar sana, di Eropa sana itu warna-warnanya warna-warna natural. Jadi sampai sekarang masih dipertahankan. Kita lihat dari ujung ke ujung nggak ada warna-warna yang biru, ungu, hijau, hijau nggak ada guys. Pink ya lah, orange itu nggak ada. Semuanya warna-warna netral, natural, warna-warna yang menyatu dengan alam, warna-warna yang satu sedikit ya, warna-warna yang elegan. Ya, makanya kita selaku saat ini ya hanya menikmati ya, ikut menjaga kelestarian budaya guys. Apalagi peninggalan ini tuh sudah sangat jarang ya. Di kota-kota tertentu warisan budaya terutama
eh, arsitektur zaman-zaman kolonial ya, Art Deco atau neoklasik ya, itu sudah jarang. Tugasnya kita menjaga supaya itu menjadi cantik ya. Oke, itu Aning from Kota Lama melaporkan Kompas Indonesia. Selalu jaga dirimu, selalu jaga sehatmu, selalu kita syukuri apa yang ada dalam hidup kita. Oke, dadah. Thanks a lot.